Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Sampurasun wargi Jabar. Sugeng siang. Sehat-sehat selalu ya. Ya, lama tidak bikin konten Pak Deddy Mulyadi. Siapa lagi kalau bukan gubernur kita? Gubernur yang sacet-sacet terengginas, cepat turun di bawah menyelesaikan problematika sosial. Salah satu yang bikin heboh lagi adalah ide Pak Gubernur dengan membuat surat edaran terkait adanya himbauan kepada seluruh ASN yang berada di lingkungan Provinsi Jawa Barat untuk memberikan sebagian rezekinya per hari Rp1.000 atau dikenal dengan istilah sapoe saribu. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti sehari 1.000. Poe ibu disingkat. Jadi poe ibu 1.000 sehari. Nah, sahabat, kenapa gubernur ini memberikan himbauan kepada ASN di lingkungan Jawa Barat? Karena setelah beliau dengan resmi menjabat sebagai gubernur, ternyata problematika sosial yang tiap hari beliau hadapi jumlahnya ribuan. Dari yang BPJS-nya mati, punya BPJS tapi harus masih bayar lagi ketika sakit, KIP-nya mati, anak sekolahnya belum bayar, ijazahnya ditahan, belum punya pekerjaan, meninggal. Semuanya problem yang hari ini diterima oleh gubernur. Sementara di sisi lain, anggaran-anggaran pemerintah juga biasanya sudah tertata rapi untuk titik-titik kegiatan tertentu, sehingga bisa jadi belum tercover di anggaran provinsi atau anggaran daerah lainnya. Sementara problem-problem ini harus segera diselesaikan karena menyangkut nyawa, menyangkut keselamatan dan lain-lain, dan sifatnya tidak bisa ditunda, bisa jadi. Karena itu gubernur menggugah kesadaran kita kembali bahwa kita ini punya tradisi gotong royong loh. Kita ini punya tradisi adiluhung berbagi loh. Maka kemudian muncullah ide untuk bisa membantu lebih banyak lagi problem-problem yang terjadi di masyarakat. Digulirkanlah yang namanya program sapoe saribu, sehari infak 1.000. Tentu masyarakat bertanya-tanya, kan gubernur sudah banyak duit, punya anggaran, mengapa masih harus juga menghimbau untuk penghimpunan dana-dana sosial? Apa nanti tidak bertabrakan dengan Basnas atau lembaga-lembaga sosial lainnya yang sifatnya filantropi? Tentu jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung bagaimana tim gubernur memanage ini sehingga tidak tumpang tindih. Gubernur punya caranya sendiri untuk bisa akseleratif, Basnas atau yang lain-lain juga sudah punya jalurnya sendiri, sehingga kolaborasi ini akan lebih menguatkan. Ini jawaban saya, dan itu persepsi saya atas kenapa gubernur membuat satu kebijakan yang seperti itu. Sahabat semua, di samping itu saya ingin mengulas bahwa kalau di Sunda itu ada istilah untuk rerewangan atau gotong royong, itu ada istilah parelek. Parelek itu iuran yang diambil dari masyarakat secara rutin dengan jumlah tertentu, bisa barang, bisa juga uang. Nah, setelah dikumpulkan oleh suatu panitia,
kemudian terkumpul, nanti akan didistribusikan untuk kepentingan warga sekitar. Itu paralel. Kalau di Jawa ada istilah jimpitan ketika mak-mak kita dulu, ketika dia napeni beras, membersihkan beras, itu ada satu jimpit atau dua jimpit yang ditaruh di satu tempat tertentu. Dalam periode tertentu akan ada panitia atau petugas yang mengambil dengan sendirinya, dikumpulkan tiap minggu, bisa jadi begitu. Kemudian nanti hasilnya akan dijual atau dikumpulkan, sehingga peruntukannya untuk membantu orang-orang yang meninggal, untuk orang yang kesusahan dan lain-lain. Jimpitan kalau di Jawa namanya. Nah, tradisi-tradisi baik ini tentu adalah sesuatu yang perlu kita gugah kembali untuk menggugah kesadaran. Hanya saja pertanyaannya yang kadangkala membuat orang nanti tidak ada penyelewengan baru dan lain-lain, itu adalah problem lain lagi yang harus diselesaikan oleh gubernurnya. Nah, kekhawatiran masyarakat lagi adalah, bukankah kita ini sudah dipungut pajak, pungut lain-lain, kok masih saja diminta lagi untuk berinfak atau sedekah? Sahabat semua, jangan lupa agama kita juga mengajarkan tentang untuk menyisihkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan di luar zakat yang wajib. Jadi ada sedekah, ada infak, ada wakaf. Nah, ini adalah bagian cara agama kita memberikan ruang menyelesaikan problem-problem sosial lewatnya cara-cara tadi. Allah sangat banyak sekali memberikan gambaran kepada kita bahwa siapa saja yang berinfak di jalan Allah maka akan diganti dengan balasan yang berlipat ganda. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, kata Allah. Jadi apapun yang kita infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan pengganti yang lipat-lipat lagi. Nah, sahabat semua, dalam konteks kekinian ada juga yang disebut dengan sedekah subuh. Nah, sedekah subuh ini kalau saya ambil tarik benang merahnya, itu berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang di situ menjelaskan bahwa setiap pagi dan sore itu ada malaikat yang silih berganti turun ke bumi. Yang satu berkata, "Ya Allah, berikanlah limpahan, berikanlah pengganti kepada orang-orang yang gemar berinfak." Nah, malaikat yang lain lagi berdoa setiap pagi dan sorenya bergantian turun ke bumi sambil berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerusakan, ketidakberkahan kepada siapa saja yang menahan hartanya untuk tidak diinfakkan." Hadirin, itulah kira-kira spirit dari apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Terlepas pro kontra itu biasa, tapi gubernur berani melakukan sesuatu, keputusan yang diambil itu adalah sesuatu yang harus kita apresiasi. Dan sebagai warga, ya kalau kita mampu ya kasih, kalau tidak ya enggak dipaksa, namanya juga surat himbauan. Bukankah ini untuk kebaikan kita semua? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.